Sobat Sinau Bumi semuanya. Tahukah kalian ada 15 geosite dalam Geopark Jogja? Salah satunya Geosite Turgo Pelawangan di Sleman, sisi paling timur Pelawangan yaitu Kali Kuning Park, menyimpan singkapan batuan penyusun Merapi Sekarang. Lokasi ini berada di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi, TNGM. Sementara di tepi barat Kali Kuning, berseberangan dengan Umbul Wadon terdapat Umbul Lanang. Keberadaan kedua umbul ini menjadikan lokasi ini dikenal juga sebagai Umbul Manten. Debit air dari kedua sumber alam itu cukup besar. Di Umbul Lanang, air mengalir begitu derasnya dari kaki tebing Kaliurang Timur, yang membentuk seperti terowongan. Sobat Sinau Bumi semua, ikuti terus perjalanan kami bersama Dr. C. Prasetyadi dan Yoles Rosando berikut ini. Mas Yoles, ini kita sekarang berada di Lembah Kali Kuning ya. Jadi supaya Sobat Sinau Bumi itu bisa juga ikut menikmati tempat ini kalau mereka akan datang sini. Itu kita persis berada di belakang dari Kali Kuning Park ya. Gitu Pak Pras. Tadi Pak Pras di atas menjelaskan dengan saya terkait katanya ada Merapi tua gitu. Lalu ada Merapi muda. Lalu Pak Pras kesini mengajak saya. Sebenarnya Pak Pras itu mau memberitahu apa tuh kok ngajak saya ke tempat ini gitu. Di sini banyak material pasir, batu yang besar-besar seperti ini. Oke, supaya nyambung dengan lokasi pertama kita pertama. Ya, saya akan kembali ke gambar yang tadi sudah kita jelaskan bahwa kompleks Merapi, Gunung Merapi sebagai sebuah gunung yang ternyata itu sejarahnya itu tidak tunggal ya. Sejarah Merapi tadi sudah kita ulas, itu menghasilkan Merapi tua, didirikan oleh lembah atau bukit lereng yang berada di bagian timur, yang masyarakat menyebutnya sebagai Gegerboyo. Nah, oleh para ahli, Gegerboyo ini itu ternyata punya sebuah struktur mendekati struktur berbentuk cincin. Yang disebut rim itu, rim. Itu disebut Somarim karena dia berada di puncak. Somarim ya. Jadi inilah batas antara yang tadi sudah kita jelaskan, Merapi tua dan muncul Merapi muda. Oke, yang mengerucut itu Merapi muda. Merapi muda. Oh. Dan kita sekarang berada di sini kurang lebih ya. Letak kita di situ ya. Kurang lebih di sini. Dan ini adalah wilayah yang kita sebut tadi, Turgo dan Pelawangan. Sehingga kalau kita merupakan bagian dari kerucut yang muda, berarti Kali Kuning ini katakanlah mewakili isinya itu mewakili produk-produk dari Merapi muda. Produk-produk Merapi muda. Iya. Oke. Produk Merapi muda. Nah, tadi Pak Pras menyebutkan produk Merapi muda. Apakah produk Merapi muda itu adalah material yang ada di sini? Betul sekali. Jadi terlihat sekali Mas Yoles, coba Anda bisa lihat ya, di sini ada dua fitur. Iya, dua yang fitur. Terbentuk dari morfologi yang berbeda ya. Ada sebuah teras gitu. Teras yang isinya itu batuannya masih berwarna segar. Hitam. Ya, kemudian di situ banyak bongkah-bongkah mulai dari kerikil, kakal, bongkah mengambang di masa dasar pasir. Jadi ini adalah produk dari hasil endapan piroklastik, endapan dari awan panas. Yang terbaru. Justru ini malah yang baru ya? Yang baru, karena dia berada di lembah. Jadi kita sekarang ini sedang menginjak hasil endapan awan panas, piroklastik flow disebut, itu dari yang terbaru. Yang terbaru. Ya, karena dia mengisi lembah ya. Mengisi lembah ya. Nah, kemudian lembah itu sendiri, dinding-dindingnya, itu terdiri dari endapan piroklastik yang lebih tua. Lebih lama ya. Tapi masih bagian dari Merapi muda. Merapi muda itu punya endapan yang lama dan endapan yang baru. Nah, ini adalah yang di lembah, yang di dinding lembah itu adalah endapan yang lama dari Gunung Merapi muda. Oke Pak Pras, ini endapan baru, ya kan? Itu endapan yang lama dari hasil produk Merapi muda. Nah, saya kan orang awam nih Pak, untuk mengetahui ciri-cirinya ya. Apakah perbedaan warna itu sebagai dasar bahwa ini yang muda itu warnanya ya seperti ini, hitam-hitam kayak gini, itu yang muda itu warnanya lebih ke hijau-hijauan atau lebih coklat seperti itu. Gitu ya. Bisa dipakai pegangan bahwa tingkat. Jadi kalau suatu endapan yang baru keluar segar dari
pusat erupsi, ya. Itu ketika dia berhubungan dengan udara terbuka, itu akan mengalami yang namanya oksidasi. Oksidasi. Ya, mulai adanya pelapukan dan sebagainya. Nah, pelapukan itu kalau dia sudah berwarna coklat, berarti pelapukannya sudah lebih lama. Lebih lama. Ya, fase-fase oksidasinya sudah lebih lama. Sedangkan yang masih berwarna hitam, ya ini seperti baru terkupas karena terkikis oleh air ya. Iya, iya. Berarti memang terlihat dia belum mengalami oksidasi. Jadi memang masih baru. Masih baru. Bisa dari unsur warna. Unsur warna. Ya, tetapi juga bisa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli geologi gunung api. Ya, jadi kalau kita lihat lokasi dari Kali Kuning ya, Kali Kuning. Ya, ini adalah satu peta, ya, peta yang menunjukkan sekitaran Gunung Merapi Muda ya. Merapi Muda. Di sini adalah puncak Merapi Mudanya. Yang saat ini ya, Pak ya. Betul. Saat ini Merapi Muda. Dan ini ada Gunung Bibi ya. Gunung Bibi itu apa lagi, Pak? Nah, Gunung Bibi itu adalah bagian dari soma atau kaldera di puncak yang mewakili bagian timur yang kita sebut sebagai Merapi Tua. Oh, jadi dia mewakili gitu ya, iya, Gunung Bibi itu. Ini, ya, gitu. Ya. Nah, ke arah barat, ya barat daya, barat daya dan selatan. Ini adalah produk dari Merapi Muda. Dan Kali Kuning itu ada di sini. Ya, dan kita sekarang kira-kira berada di kota F ini. Kota F. Ya, jadi ini adalah lapangan golf Merapi, jadi mungkin agak ke atas sedikit ya. Ke atas sedikit. Ya, dari penelitian yang dilakukan di kotak area F ini, ini ketebalan dari produk Merapi Muda. Itu ketebalannya itu bisa sampai 1.800 atau hampir 2.000 meter. Ketebalannya, mulai dari dekat puncak sampai ke kotak F tadi. Kotak F tadi ya. Kira-kira kotak F itu kalau ini skalanya adalah sekitar 10 kilo, berarti kotak F ini jarak horizontal yang diteliti itu adalah sekitar 5 kilo. 5 kilo, nah, jarak 5 kilo ini itu menghasilkan ketebalan sekitar 1.800 meter. Dan kemudian dari penelitian yang lebih detail lagi, bahwa karena ini adalah endapan awan panas, jadi ketika dia menerobos, menabrak hutan-hutan yang mengandung pohon-pohon yang banyak, hutan-hutan kayu-kayu itu akan ikut terbawa dan menjadi arang. Nah, arang-arang yang masuk di dalam endapan itulah yang kemudian dicari untuk ditentukan umurnya. Jadi penentuan umurnya dari arang-arang yang masuk tadi karena erupsi tadi? Dari karbonnya itu. Karbonnya, usia karbon berarti ya? Berarti usia panas. Usia panas. Panas dari yang waktu itu endapan itu menerjang pohon itu. Karena erupsi tadi ya, ada dorongan tadi. Di sini memang tidak satu umur ya. Itu kisaran umurnya yang paling muda adalah 240 tahun. Ya. Dengan koreksinya sampai plus minus 80 tahun. Kemudian ada angka 740 tahun. Jadi umur dari endapan ini ya bahkan yang paling tua di sini ada sampai umur 1840. Berarti itu yang tertua ya? Kalau dia ada yang tertua yang jauh sama sekali, berarti dia membawa endapan yang lebih tua. Jadi ini clear, confirm bahwa endapan di Kali Kuning ini produk dari Merapi Muda. Ya. Dan mengenai batuan-batuan yang besar-besar ini, ya, ini kan berarti energinya sangat besar sekali, bisa mengangkut dari puncak sampai ke sini. Berarti ini yang bagian dari yang kita sebut bagian dari runtuhnya kubah di atas. Jadi runtuhnya kubah itu. Awan panas itu di Merapi ada dua. Jadi awan panas yang karena guguran kubah, dan ada awan panas yang karena letusan, karena erupsi. Ya, jadi kalau banyak material-material yang besar-besar itu seperti ini, ya, itu cenderung kepada produk dari guguran kubah. Jadi aliran awan panas yang berhubungan dengan runtuhnya
kubah lava. Jadi terbawa ke sini ya, Pak. Bawa aliran air itu ya. Ada batu-batu yang berbeda-beda warna. Ada yang warna hitam, ada abu-abu. Abu-abu ya. Bahkan ada yang warnanya kuning seperti ini. Ya. Atau warnanya agak kemerahan merah. gitu ya. Ini berarti yang sudah berubah warna menjadi merah ini adalah bekas kubah yang lama, yang ikut terangkut. Karena sempat mengendap di sana, lama-lama terbawa gitu ya. Kemudian dom itu runtuh, maka dasarnya yang lebih tua itu bisa ikut terbawa. Ya, makanya warna dan bentuk blok-blok ini ya itu bermacam-macam. Yang paling juga yang segar itu adalah yang warnanya masih hitam. Jadi hitam itu malah sangat fresh ya, sangat muda ya. Betul. Jadi kemudian kalau dia akibat letusan, maka lebih sedikit blok-blok yang besarnya, karena dia dihembuskan. Jadi dia dari hasil erupsi. Ya, biasanya banyak pasirnya dan sebagainya. Di sini kalau kita meneliti lebih detail, mungkin kita akan menemukan endapan awan panas yang dari dua jenis tadi, dari yang runtuhnya kubah dan ada yang dari hasil erupsi. Jadi kita dari sana tadi sekitar 200 meter ya, turun ke bawah, turun ke selatan. Menarik juga ya, Mas Yoles. Kita kayaknya perlu berhenti di sini deh. Oke. Ya, jadi setelah tadi kita melihat atau mengeksplorasi endapan Merapi Muda ya. Iya, Merapi Muda. Menarik kita jalan ya. 200 meteran ya, Pak. Betul, kurang lebih 200 meter ya. Jadi rupanya Kali Kuning Technopark atau park ini itu menurut saya tempat yang pas ya ditentukan sebagai park. Karena dari sini kita bisa belajar banyak hal. Ya kan? Di Kali Kuning, di parknya sendiri kita bisa menikmati pemandangan. Kemudian kalau kita turun ke lembah, ke bawah ya. Kita bisa belajar tentang endapan Merapi Mudanya. Dan di tempat ini kita bisa belajar, Anda bilang apa tadi? Umbul ya? Umbul itu mata air ya? Umbul itu mata air. Betul. Ada dua ya, Pak? Ya. Lanang dan wadon, betul? Betul. Oke. Ya. Gitu ya. Jadi kalau kita menikmati Kali Kuning Park itu lebih kepada tempat edukasi kayaknya ya. Edukasi untuk mengenal Merapi secara produknya dan kemudian ada muncul mata air yang merupakan suatu pembelajaran munculnya air yang saya kira sangat penting buat masyarakat Jogja ya. Kehidupan mungkin ya, Pak. Air di sini dimanfaatkan di sana. Oke, menarik ya munculnya dua mata air yang disebut Umbul Lanang, yaitu yang di sana. Oh, itu ya kan? Umbul Lanang. Ya. Tidak jauh, sekitar 5 meter dari titik ini dan kemudian di arah sebelah timur itu ada Umbul Wadon. Wadon atau umbul wedok perempuan ya. Yang Umbul Lanang itu laki. Kenapa disebut demikian? Saya mencoba memahami sendiri karena yang lanang itu kan posisinya di pinggir ya. Jadi dia seperti posisi seorang laki-laki sedang berdiri begitu ya. Dan kemudian kalau berdiri mengeluarkan air maksudnya ya, artinya posisinya demikian. Lalu yang Umbul Wadon itu dia berada di tengah ya posisinya. Jadi seperti putri begitu ya. Jadi ini berseberangan ya, Pak? Ya, berseberangan, dibelah oleh Kali Kuningnya sendiri. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya atau hal yang mungkin bisa kita eksplorasi, kenapa bisa muncul mata air di endapan Merapi Muda ini? Kenapa itu, Pak? Ya, jadi endapan Merapi Muda itu kan didominasi oleh pasir ya, material pasir. Jadi endapan piroklastik dan sebagainya itu kan sebetulnya masa dasarnya itu pasir. Di samping ada lavanya, ya, ada blok-blok lava dan sebagainya. Nah, kalau itu dalam jumlah yang besar, maka endapan yang dalam jumlah yang besar itu, kalau kemudian kena air hujan, dia akan menyerap dan menjadi reservoir. Apa itu reservoir itu, Pak? Nah, reservoir itu adalah tampungan air, ya, kemudian bisa tersimpan di antara pori-pori pasirnya tadi, sehingga sangat terkenal bahwa daerah Gunung Berapi itu adalah daerah yang mempunyai sumber air yang cukup banyak dan bersih-bersih, bahkan dia menjadi sumber air yang diandalkan oleh daerah sekitarnya, ya, karena dia berfungsi sebagai reservoir.
Atau kalau menurut sistem air tanah itu disebut daerah imbuan, daerah tempat masuknya air. Jadi air itu ke situ, Pak? Masuk ke situ. Jadi hujan, tumbuh-tumbuhan yang lebat itu membuat batuan-batuan dari endapan gunung api itu mampu menyimpan air, bisa menyimpan di dalam porinya atau menyimpan secara rekahan. Jadi kan batuan gunung api itu tidak masif ya. Dia kadang-kadang mengalami rekahan dan sebagainya. Sehingga dengan adanya rekahan, adanya pori, itu menjadi sebuah reservoir tempat menampung air itu dengan sangat efisien. Berarti contohnya umbul itu toh, Pak? Betul. Umbul ini dengan dia mengandung air yang sangat banyak, volumetriknya kan banyak. Tubuh gunung apinya sendiri itu sebuah reservoir, sehingga dia musim kering nggak, musim panas itu tidak kering. Jadi ini nggak pernah surut, tidak pernah kering, surut. Ya? Makanya diandalkan oleh perusahaan air minum di DIY itu sebagai sumber air di kota Yogyakarta. Ya, jadi makanya kali di daerah gunung api itu tidak pernah kering. Tidak pernah kering. Oke, Pak Pras, mau nggak ngajak aku ke sana biar aku tuh bisa lihat langsung gitu kita loh. Akan lihat, kita akan buktikan bahwa umbul lanang itu keluar melalui sebuah keadaan yang tertentu sehingga dia bisa mengeluarkan air. Ya, mari. Oke, kawan-kawan, ayo kita ikuti Pak Pras. Licin. Aman, Pak. Aman. Ini ya. umbul lanang. Betul. Ini kawan-kawan umbul lanangnya. Jadi airnya itu keluar dari rekahan-rekahan yang ada di dalam atau rongga-rongga yang ada di dalam endapan gunung api muda ini, ya. Dan kemudian dia menemui lapisan yang kedap. Ya, kemudian dia keluar. Iya. Oh, gitu. Ini sangat jernih sekali ya Pak airnya, Pak ya? Betul. Sangat jernih dan segar sekali ya, karena ada di ketinggian mendekati 1000 meter. Oh, ini ukuran ketinggiannya ya? Jadi kita berada di ketinggian yang membuat udara di sini sejuk, air juga menjadi segar. Iya. Kualitasnya bagus banget nih Pak ya. Wah, mantap nih. Oke, aku mau ngambil airnya. Silakan. Boleh Pak? Silakan. Segar sekali Pak. Betul. Ya, itu kan berada di antara blok-blok dari lava, kemudian pasir, ya kan? Itu kan mengalir dari atas itu, Mas. Ya. Dia bergabung di situ. Ada yang dari arah lurus, kemudian ada yang dari arah kiri. Jadi itu mengumpul. Gini ya, Pak ya? Mengumpul, ya. Mengumpul dan kemudian keluar dengan debit yang lebih besar. Jadi itu di dalam itu seperti ada dua sumber ya, yang dari arah kiri dan dari arah yang tengah itu. Ya. Mantap. Umbul lanang. Wah, umbul lanang. Airnya sangat jernih, sejuk, segar. Kamu harus ke sini. Ke Kali Kuning Park. Oke teman-teman, kita sudah ke Bulanan, diajak Pak Pras. Kita sekarang mau diajak ke Pak Pras kemana lagi Pak? Ya, kita akan mengeksplor terus karena kita baru mengeksplor gunung api Merapi yang muda. Jadi kita perlu menunjukkan kepada teman-teman Sinau Bumi bagaimana fenomena Merapi yang tua atau pra Merapi.